Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, semua sehat ya? Ya. Saya lihat ada meja yang kosong. Ada yang sakit? Ada. Berapa? Satu. Berapa? Sekar. Semoga teman kita lekas sembuh ya. Amin. Hari ini kita belajar materi IPA. Disiapkan bukunya IPA? Oke. Materi kita ini aplikasi konsep tekanan zat dalam makhluk hidup. Oke, ini pertemuan yang ketiga. Kita mempelajari aplikasi untuk tekanan zat. Tekanan zat kemarin ada 3 apa saja? Tekanan zat padat, tekanan zat cair, sama tekanan zat gas. Nah, sekarang kita akan belajar bareng dengan menerapkan aplikasinya pada makhluk hidup. Di LKS-mu ada di halaman 10. Oke, sampai kamu lihat halaman 10. Di sana ada aplikasi untuk tumbuhan sama untuk manusia. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya tayangkan LCD tayangan, silakan disimak. Nanti silakan kalian berdiskusi secara kelompok. Siap? Siap. Oke. Untuk layar LCD sudah saya siapkan, yaitu aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Untuk materinya ada di LKS-mu. Dan di LCD saya sampaikan tentang bagaimana toh konsep tekanan zat makhluk hidup. Silakan kalian simak tampilan berikut. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Konsep tekanan zat juga terdapat pada makhluk hidup. Misalnya, pada mekanisme pengentutan air dan nutrisi pada tumbuhan, tekanan darah manusia, dan tekanan gas pada proses pernapasan. Pengangkutan air pada tumbuhan. Oke, sebelumnya saya stop dulu. Kamu silahkan nanti bekerja kelompok mencari apa tadi? 10 pertanyaan. Kamu tulis di buku tulis apa yang ada di tayangan tersebut. Dikumpulkan satu kelompok 1. Bisa diterima? Jaringan-jaringan yang terdapat dalam akar akan dilalui oleh air ketika masuk ke dalam tumbuhan. Pertama-tama, air diserap oleh rambut-rambut akar. Kemudian, air masuk ke sel epidermis melalui proses secara osmosis. Selanjutnya, air akan melalui korteks. Dari korteks, air kemudian melalui endodermis dan perisikel. Selanjutnya, air masuk ke jaringan xilem yang berada di akar. Setelah tiba di xilem akar, air akan bergerak ke xilem batang dan ke xilem daun. Air dapat diangkut naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh tumbuh-tumbuhan karena adanya daya kapilaritas batang. Sifat ini seperti yang terdapat pada pipa kapiler. Pipa kapiler memiliki bentuk yang hampir menyerupai sedotan, akan tetapi diameternya sangat kecil. Apabila salah satu ujung pipa kapiler dimasukkan ke dalam air,
air yang berada pada pipa kapiler tersebut akan lebih tinggi daripada air yang berada di sekitar pipa kapiler. Begitu pula pada batang tanaman. Air yang berada pada batang tanaman akan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan air yang berada pada tanah. Gaya kapilaritas batang dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi dan adhesi. Kohesi merupakan kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang sejenis. Adhesi adalah kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang tidak sejenis. Melalui gaya adhesi, molekul air membentuk ikatan yang lemah dengan dinding pembuluh. Melalui gaya kohesi, akan terjadi ikatan antara satu molekul air dengan molekul air lainnya. Hal ini akan menyebabkan terjadinya tarik-menarik antara molekul air yang satu dengan molekul air lainnya di sepanjang pembuluh xilem. Selain disebabkan oleh gaya kohesi dan adhesi, naiknya air ke daun disebabkan oleh penggunaan air di bagian daun atau yang disebut dengan daya isap daun. Air dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Pada daun, air juga mengalami penguapan. Penguapan air oleh daun disebut transpirasi. Penggunaan air oleh bagian daun akan menyebabkan terjadinya tarikan terhadap air yang berada pada bagian xilem sehingga air yang ada pada akar dapat naik ke daun. Tutup sebentar Mbak sama tempat tersebut. Minta perhatian sebentar ya. Tadi yang pertama pengangkutan air pada tumbuhan ya. Untuk aplikasi konsep tekanan zat, aplikasinya ada pada tumbuhan ya kan? Tumbuhan, di mana di dalam tumbuhan itu air bisa mengalir, bisa ke seluruh tumbuhan. Awal mulanya dari mana dia airnya? Dari akar. Akar kemudian naik ke mana? Ke batang. Habis ke batang kemudian air naik ke daun. Nah, untuk naiknya air ke akar, ke batang, kemudian daun, ini melalui proses namanya apa? Tadi gaya kapilaritas. Ada di situ juga di bukumu halaman 10. Gaya kapilaritas. Gaya kapilaritas. Ini yang mempengaruhi air itu bisa naik dari akar, batang, kemudian daun. Nah, untuk gaya kapilaritas ini tadi di video juga ada, itu dipengaruhi oleh apa? Adhesi dan kohesi. Nah, di kelompokmu bisa kamu tuliskan contoh soalnya. Apa? Sebutkan dua yang mempengaruhi gaya kapilaritas. Itu contoh membuat soal. Itu ya. Nah, nanti soalmu akan kelompok saya kumpulkan, nanti saya buka, setelah itu kamu presentasi ke depan. Itu ya. Saya terima. Oke. Silakan dikelompokkan buat pertanyaan. Terus saya buat lagi videonya. Didiskusikan apa yang ada pada video yang perlu pertanyaan ya. Di lembaran air masuk ke jaringan xilem air kamu membuat pertanyaan harus tahu jawaban. Apa pertanyaan? Itu dari juga. air kelompok nanti kita diskusi bersama. Oke, ada
kelompok sudah selesai hasilnya? Oke, sekarang waktunya kita presentasi hasil yang kamu diskusikan. Oke, sekarang saya minta perwakilan dari perempuan apa laki-laki dulu? Yang perempuan siapa angkat tangan? Ya mesti, ya laki-laki. Ikut semua. Oke, sekarang saya yang menentukan. Saya ingin yang maju duluan perempuan. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator akan menyampaikan presentasi dari kelompok 5 Dengan anggota Olivia dan Dinar. dinyalakan LCD-nya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa bentuk dari pipa kapiler? Apakah ada yang bisa menjawab? Kelompok 1 menyatakan pertanyaannya ada 3. Yang pertama bentuk dari pipa kapiler. Dilempar sama kelompok. Kelompok 2, silakan. Pipa kapiler, gimana jawabannya kelompok 2? Seperti sedotan. Ada yang bisa menjawab dengan lengkap dari kelompok lain? Kelompok 4 perempuan, silakan. Apa itu pipa kapiler dari video tadi? Oke. Bentuknya seperti sedotan, namun berdiameter sangat kecil. Oke, bentuk seperti sedotan berdiameter kecil. Oke. Silakan kamu lemparkan lagi. Ada lagi yang lain? Apakah yang lain ada jawabannya berbeda? Tidak ada. Oke. Baik, jika tidak ada, saya akan lanjut dengan pertanyaan yang Oke, kedua. sebentar. Kamu menentukan apa bentuk dari pipa kapiler. Tentunya tadi sudah ada 2 jawaban temanmu. Kamu membuat pertanyaan pasti ada jawaban. Sekarang kamu sampaikan saja jawaban pada temanmu. Oke. Pipa kapiler berbentuk hampir menyerupai sedotan, tapi diameternya lebih kecil. Oke, jadi jawaban kelompok temanmu bagaimana? Bisa diterima atau tidak? Oke, terima kasih. Kamu tutup aja. Demikian. Ya, tutup aja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, nilai kapilaritas dapat ditulari oleh 2 hal, yaitu jawab. Gaya kapilaritas batang dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu adhesi dan konveksi. Baik. Nomor yang lain coba angkat tangan. Sama? Oke. Nah, sekarang saya kembalikan ke kamu. Apa itu kapilaritas? Air yang naik dari akar menuju Oke. Ya, presentasi dari kelompok kami. Ada semua tidak akan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.